Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian Islam ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini adalah etika dalam menasihati seseorang. Jadi, ketika kita menasihati seseorang itu harus ada adab-adabnya, harus ada etikanya agar apa yang kita nasihatin itu bisa diterima dan bisa dilaksanakan, ya. Nah, karena apa kita pahami di dalam Islam itu memang menasihati itu adalah suatu hal yang perlu kita lakukan karena agama itu adalah nasihat, itu nasihat ya. Baik, nah bagaimana etika kita dalam menasihati seseorang? Yang pertama kali ketika kita ingin menasihati seseorang itu kita harus niatkan karena mencari ridha Allah, ikhlas karena jadi menasihati seseorang atas kesalahannya, kekeliruannya, kekhilaafannya, bukan niat kita tuh ingin kita marah, karena kita ingin menjatuhkannya atau ingin mencemarkan nama baiknya, tidak. Tapi kita memang niat kita adalah untuk mencari ridha Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, karena kita ingin meluruskannya, memperbaikinya supaya dapat hal-hal yang lebih baik lagi dari kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Jadi itu yang pertama, yaitu harus mencari ridho dan niatnya ikhlas karena Allah, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencemarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi etika kita dalam menasihati seseorang adalah pilih waktu yang tepat, ya. Ini perlu pilih waktu yang tepat. Karena apa? Kalau kita menasihati seseorang itu waktunya tidak tepat, bisa jadi nanti nasihat kita tidak diterima, bisa jadi nasihat kita tadi tidak bisa direspon dengan baik karena waktunya tidak tepat, ya. Bisa jadi karena dia lagi sibuk atau dia lagi kondisinya tidak mood atau kondisinya dia lagi ada hal yang lain yang dikerjakan, tiba-tiba kita langsung menegurnya, mungkin dia akan tersinggung, dia akan marah. Pilihlah waktu yang tepat, ya. Nah, kalau misalnya dalam pendidikan anak usia dini, ya, ketika kita menasihatin anak atau mengarahkan anak itu ada 3 waktu yang tepat itu. Kalau ini pendidikan anak usia dini, ya, mungkin saya singgung sedikit di pendidikan anak usia dini itu biasanya ketika anak menjelang tidur, ya. Ketika anak menjelang tidur, anak-anak didampingi gitu, ya, ketika dia ada kesalahan-kesalahan, nah, kemudian dinasihati sambil nanti didampingi ketika dia tidur, diceritakan kisah-kisah Nabi yang baik, ya. Itu masuk, ya, metode-metode bercerita kepada anak, menasihati anak ketika menjelang tidur. Waktu yang tepat lagi kalau kita menasihati anak, ini pendidikan anak usia dini biasanya, ya, ketika anak lagi makan. Nah, itu juga ketika anak makan bersama. Dan ini juga sebenarnya bisa juga untuk di keluarga-keluarga besar kita, gitu, ya. Ketika kita lagi santai, ketika kita lagi berkumpul, ketika kita lagi makan bersama, itu bisa sang ayah mungkin bisa meluruskan atau menanyakan keadaan anak-anaknya. Ketika dia tahu ada kesalahan anak-anaknya, mungkin dalam keadaan santai, dalam keadaan makan bersama, ayah atau ibu bisa menasihati anak-anaknya, ya. Itu juga waktu yang tepat. Ada lagi waktu yang tepat, ya, ketika ketika anak lagi keadaan sakit, itu juga bisa, ya. Kalau anak usia dini itu biasanya ketika dia lagi sakit, dia akan berusaha dekat terus dengan orang tuanya. Nah, di situ kita akan bisa memberikan nasihat kepada anak. Kenapa dia sakit? Misalnya dia sakit karena misalnya dia jajan sembarangan, atau misalnya dia tidak mau makan dan seterusnya. Itu beberapa waktu yang tepat kalau di anak pendidikan usia dini. Tetapi bisa juga kita praktekkan hal tersebut ketika kita makan bersama dengan anak-anak kita. Apalagi etika kita dalam menasihati seseorang adalah kita kalau menasihati seseorang itu jangan berburuk sangka dengan orang tersebut. Kita harus tabayun dulu, ya. Jangan informasi-informasi sepihak kita dengar, setelah itu kita merasa orang itu salah, langsung kita tegur. Kita cek dulu, ya. Tabayun dulu apakah informasi itu benar, apakah informasi itu sudah kita dapatkan dari berbagai macam arah. Jangan satu informasi saja sehingga nanti kita dapat satu informasi kita langsung menegurnya padahal informasi itu salah, ya. Jadi berhati-hati juga dalam masalah informasi yang kita dapat sehingga kita menasihati, betul-betul menasihati ketika informasi itu memang sudah kita tabayun, sudah kita cek terlebih dahulu. Itu yang ketiga. Kemudian apa lagi? Etika kita dalam menasihati seseorang adalah kita tidak bisa memaksakan ketika kita menasihati itu orang mau nerima nasihat kita. Yang paling penting ketika kita menasihati seseorang itu
menyampaikan kalau ada kesalahannya, ada kekeliruannya, kita arahkan, kita luruskan. Jangan kita nanti merasa kesal atau marah. Saya udah nasihatin dia kok nggak berubah ya. Pegel deh saya dan seterusnya, kesel deh saya nasihatin dia tidak bisa masuk. Jangan demikian, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang itu menerima nasihat kita. Yang paling penting adalah kita terus ya mengajak kebaikan. Yang paling penting adalah terus kita meluruskan kalau dia ada kesalahan-kesalahan, karena niat kita kan untuk cari ridha Allah. Niat kita adalah untuk karena ikhlas karena Allah, karena kita sayang dengan orang tersebut ya, apakah itu anak kita, keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita. Dan yang terakhir juga ya, etika kita dalam menasihati seseorang adalah jangan di depan umum. Nah ini ya, kenapa? Kalau kita menasihati seseorang itu di depan umum ya, itu sama dengan kita mempermalukannya ya. Jadi kalau kita menasihati seseorang atas kesalahan-kesalahannya, nasihatilah ya, nasihatilah bukan di depan umum tetapi secara rahasia. Apakah kita dalam keadaan berduaan, ataukah sekarang kan media banyak ya, bisa melalui japri gitu ya. Kenapa? Kalau kita menasihatinya di depan umum, yang bisa jadi orang yang tidak tahu jadi tahu ya, bisa jadi orang dia merasa dipermalukan dan dia akan tidak akan menerima nasihat kita karena dia telah malu terlebih dahulu. Nah itulah beberapa hal ya, etika-etika ketika kita menasihati seseorang ya. Sebenarnya banyak lagi ya etika-etika ini, tapi saya ringkas saja menjadi 5 etika ini. Nah sebenarnya menasihati ini adalah bagian daripada tugas kita ya, karena kita adalah amah ma'ruf nahi munkar, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini perlu, karena apa? Karena kita senantiasa umat Islam adalah umat yang saling berkasih sayang. Ketika ada kesalahan-kesalahan kita nasihati orang dalam kebaikan-kebaikan, karena insya Allah ya kita akan menjadi umat yang senantiasa berkasih sayang dan umat yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan sama-sama kita ingin mencari ridha Allah. Ini tuh yang saya sampaikan kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat buat para penonton semua, dan juga saya ada salah, ada khilaf, saya minta maaf lahir batin. Alhamdulillah, kalau tak kemudian mentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.